Saat ini saya berada di ruas jalan Brigjen Katamso di Kota Medan, Sumatera Utara. Di mana disinilah ada pembangunan lampu hias atau yang disebut lampu pocong yang baru-baru ini menjadi perhatian. Proyek lampu hias atau lampu pocong ini dibangun dan berada di 8 ruas jalan di Kota Medan, Sumatera Utara. Dan juga menghabiskan dana anggaran dari APBD hingga 25 miliar. Namun pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Medan bersama Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa keseluruhan proyek ini adalah total loss atau proyek yang gagal. Proyek penataan landscape jalan senilai 25 miliar rupiah memang hanya secuil bila dibandingkan dengan APBD Kota Medan sebesar 6,5 triliun rupiah di tahun 2022. Meski begitu, toh tetap saja elemen masyarakat setempat mendorong dilakukannya perbaikan fungsi pengawasan. Sebab sejengkal pun pembangunan yang dilakukan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat juga menyoal pencairan anggaran kontraktor yang sudah mencapai 81%, padahal kontrak belum beres. Kalau bicara 30 ini sebenarnya juga kita pertanyakan apakah ini dibayarkan secara keseluruhan atau bagaimana metode pembayarannya sehingga bisa udah mencapai angka 21 miliar saja gitu. Dengan logika yang benar, Pemko itu harusnya mengadakan pekerjaan itu untuk perbaikan jalan dulu gitu, pedestrian dulu, baru bicara lampu jalannya gitu. Jadi itu linear dia gitu. Nah, tapi pada saat ini begitu pekerjaan lampu pocong dilaksanakan, akhirnya secara fungsi juga jadinya kan amburadul ya, karena lampu jalan itu berdiri, tapi yang diteranginya malah paret-paret gitu kan gitu. Pengerjaan paket penataan landscape di 8 ruas jalan Kota Medan yang asal-asalan cukup mengundang tanya publik. Fakta-fakta kejanggalan tersebut juga menjadi catatan khusus Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil 1. Kepala KPPU Kanwil 1, Rido Pamungkas, mengendus dugaan praktek pengaturan pemenang tender. 25 miliar ini paket yang sama, sejenis pekerjaannya, tapi dipecah. Dari sisi aturan memang diperbolehkan, dipecah dengan alasan-alasan tertentu. Walaupun misalnya dari sisi efisiensi lebih bagus misalnya satu paket aja. Tapi mungkin untuk mengakomodir usaha kecil bisalah dipecah. Sepanjang itu masih ditenderkan. Tapi kemudian ternyata di proses pemilihan kontraktornya kita melihat dari 8 paket itu ada 6 pemenang karena ada 2 pemenang kontraktor itu bisa menang di 2 paket ya. Nah, di situ di masing-masing paket hanya ada 1 penawaran yang masuk, penawaran harga. Meskipun pendaftaran ada yang 11, ada yang 14 gitu ya. Tapi cuma 1 yang masukin penawaran. Kemudian ada juga di pemenang yang dia menang di paket A misalnya, tapi dia tidak mendaftar di paket yang lain. Artinya dari sisi penawarnya, mereka seolah-olah tidak mau bersaing di paket yang lain atau mereka sudah mengetahui bahwa mereka akan menang di paket ini. Sehingga tidak perlu menyiapkan, kalau mendaftar lagi kan berarti menyiapkan dokumen penawaran. Berdasarkan data LPSE Kota Medan, diketahui PT Biro Teknik Pembangunan memenangkan 2 paket sekaligus, yaitu paket ruas jalan di Ponorogo dan Putri Hijau. Nilai total proyek yang didapat sebesar 7,8 miliar rupiah. Selain Biro Teknik Pembangunan, ada juga CV Asram yang memenangkan 2 paket pengerjaan lampu pocong, yaitu di ruas Jalan Suprapto dan Jalan Juanda. Total nilai proyek yang dikantongi sebesar 4,1 miliar rupiah. Realitas, menelusuri perusahaan-perusahaan pemenang tender di proyek penataan landscape jalan tersebut. Merujuk LPSE Kota Medan, alamat PT Triva Mangun Mandiri berada di Jalan Harfa nomor 3, Dusun 2A, Slambo, Deli Serdang.
Namun saat mendatangi lokasi tersebut, nyatanya tidak ditemukan. PT Triva memenangkan paket ruas jalan Imam Bonjol senilai 4 miliar rupiah. Realitas juga mendatangi alamat PT Biro Teknik Pembangunan yang berada di Jalan Garuda nomor 48A, Kota Medan, namun juga nihil. Sebab alamat yang tercantum adalah rumah pribadi. Perusahaan ini memenangkan tender 2 paket dengan total nilai 7,3 miliar rupiah. Beruntung, Realitas bisa menemukan keberadaan CV Asram yang beralamat di Gang Madrasah, Jalan Baru, Kota Medan. Kontraktor ini memenangkan 2 paket sekaligus senilai 4,1 miliar rupiah. Namun Direktur CV Asram yang Realitas temui mengaku tidak tahu menau soal tender yang dimenangkan oleh perusahaannya. Lantaran kekurangan modal, seluruh operasional perusahaannya dijalankan oleh wakil direktur. Itu dikuasakan. Maksudnya gimana Pak? Bukan langsung saya. Bentuk uangnya besar. Kalau saya pun yang mengerjakan, uang saya nggak ada. Oh, jadi yang ngerjain? Yang ngerjain itu ya ini tadi yang saya kuasakan gitu. Oh, jadi bukan CV Asramnya berarti? CV Asram, cuma atas nama CV Asram, cuma saya kuasakan gitu. Nah, posisi dia di situ kan wakil direktur. Oke. Itu dia. Iya. Sama kan terakhir memang wali kota minta uangnya balik Pak. Itu gimana tuh kalau dari kontraktornya sendiri? Ya kalau dari kontraktornya, ya itu kan tanggung jawab penuhnya sih yang dikuasakan itu. Nah, sebab kan kita kuasakan ke dia, dia kan bukan rekening tersendiri untuk proyek itu. Iya. Nah, jadi uang bergulir ke dia gitu, nggak uang bergulir ke kita. Jadi kalaupun memang mau dibuktikan, misalnya pun ada, ya ini kan saya lihat kan ada dibentuk tim sus gitu ya. Iya. Nah, kalaupun mau dibentuk tim sus, ya masih cek pun pergerakan di rekening saya, memang nggak ada uang bergulir rekening saya. Nyatanya, gagal total penataan landscape Jalan Kota Medan tidak hanya dari konstruksinya saja, sebab ternyata rencana pemasangan 1.700 unit lampu pocong ini juga tidak pernah dikoordinasikan dengan perusahaan listrik negara setempat. Fakta ini juga lalai diawasi oleh DPRD Kota Medan. Namun begitu proyek hampir kelar dibangun, barulah saling tunjuk hidung belakangan. Jadi kita awalnya berasumsi itu bukan lampu pocong, bukan lampu seperti yang sekarang sudah dipasang, tapi lampu yang mati itu akan diterangi kembali atau diganti yang sudah putus atau yang belum ada tiang diadakan tiang. Seiring berjalannya waktu ternyata lampu seperti ini yang dilakukan. Dan itu juga sudah kita sampaikan bahwa kalau memang itu dilakukan ya harus ada spek yang jelas gitu. Kita sampaikanlah melalui Pemko, melalui dinas terkait, spek-spek yang akan dikerjakan. Kasak kusuk miring, kencang mendera Pemkot Medan hari-hari belakangan ini. Aroma busuk permainan tender di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan mengundang tanda tanya masyarakat menyoal pembangunan di kotanya. Terlebih, di tahun 2022, Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini mengolah anggaran hingga 558 miliar rupiah